Injeksinya juga masih aman, tidak ada kendala, tidak ada delay, tidak ada. Ya, ini membuktikan kalau seperti ini ya. Nah, ini selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan review lagi motor Yamaha Gear Ultima setelah pemakaian 11 bulan. Ya, jadi kurang lebih usianya motor ini 11 bulan. Kalau odometer itu berada di angka 20.042. Jadi saya akan reviewkan ulang motor ini kondisinya sekarang seperti apa. Dan disclaimer dulu, untuk motor ini termasuk pemakaian berat ya teman-teman. Untuk saya yang tinggal di daerah pegunungan, jalur ekstrim, tanjakan ekstrim setiap hari. Jadi mungkin kondisinya berbeda dengan teman-teman yang pemakaian harian rutin tapi jaraknya dekat-dekat ya. Untuk motor ini juga sering bawa barang berat, itu hampir setiap hari ya. Saya tuh bawa galon, itu yang paling sering tuh bawa galon air 2 galon ya, kanan dan kiri. Itu benar-benar sangat berat di lintasan pegunungan seperti ini teman-teman ya. Karena air di sini termasuk sulit teman-teman. Jadi saya harus ngambil air hampir setiap hari ya. Kemudian langsung aja kita lihat kondisinya seperti apa ya teman-teman. Untuk di bagian perbodian ini masih orisinil bawaan semua ya, nggak ada saya apa-apain. Dan untuk bagian mesin juga belum ada kendala apapun ya, nggak ada yang kayak ngebul-ngebul, itu nggak ada ya teman-teman, masih aman semua. CVT juga masih normal, masih bawaan semua, belum ada yang diganti-ganti ya. Beberapa part yang diganti itu bawaan servis gratis, seperti busi itu rutin ya diganti ya. Busi kalau nggak salah sekitar 8.000 km sekali dia diganti, itu juga masih dapat gratis untuk motor ini. Kemudian di filter udara, kalau nggak salah yang servis selanjutnya ya, servis ke-8 22 km, 22.000 km itu bakal dapat lagi filter udara gratis teman-teman untuk motor ini ya. Untuk shock, nah ini shock juga masih bawaan walaupun sering mentok kalau kita bawa jauh rame-rame ya. Di pegunungan sering mentok, lihat teman-teman, habis nih ya. Mainnya tuh habis, benar-benar mentok ya. Untuk shock ini salah satu yang harus di-upgrade, sering saya sampaikan juga di video-video sebelumnya ya. Kemudian di bagian handle ini masih aman semua, dan ini di bagian handle perlu di-upgrade juga teman-teman. Kalau bisa kalian ganti aja yang warna hitam ya, karena yang warna ini tuh bisa menjiplak di jari kalian teman-teman. Jari itu bakal kena silver nanti ya. Jadi ini dia bisa luntur, silvernya ini bisa luntur. Jadi ini makanya saya balut sama sosiban bening ya, supaya nggak kelihatan, kurang estetik jadinya ya. Kalau bisa diganti aja warna hitam atau dibalut seperti inilah ya, low budget. Oke. Di bagian lampu depan lihat masih normal semua, lampu ya cukupan lah ya teman-teman ya. Untuk jalan malam cukupan lah ya. Kemudian di bagian spakbor depan juga ada lecet pemakaian. Ini masih normal semua ya, kondisinya masih berfungsi dengan baik. Shock depan ini termasuk keras ya teman-teman, keras tapi ya lihat mainnya aja habis teman-teman sampai di sini. Bisa dilihat nggak? Ini kurang lebih sekitar nggak sampai 1 cm teman-teman. Sisanya itu nggak sampai 1 cm. Nah, bisa lihat nggak? Ini benar-benar bisa kelihatan ya, ini benar-benar motor pemakaian tempur, pemakaian berat ya teman-teman. Bawa galon 2 buah di depan ya. Itu sampai-sampai main shocknya sampai ke atas ini. Mainnya sangat-sangat jauh ya, beneran jauh nih mainnya. Ya, sisa hampir nggak sampai 1 cm. Oke. Untuk teman-teman mungkin kalau pemakaian harian yang deket-deket ya, pemakaian pakai sendiri ya, kemungkinan tuh masih ada segini lagi tuh teman. Jarak main untuk shock depan ya, biasanya motor ya standarnya itu masih ada segini lagi mungkin ya. Nah, masih ada sekitar 5 sampai 8 cm lah. Motor ini beneran habis ya. Ini saya tambahin nih untuk teman-teman juga jadi rekomendasi ya. Tambahin aja fender untuk spakbor bagian belakangnya ini. Ini harganya cuma 20 ribuan ya. Kayaknya nggak sampai ya, udah free ongkir. Nanti produknya saya sematin lah di deskripsi ya. Ini cocok untuk supaya dia cipratan nggak naik ke atas lagi teman-teman, supaya aman. Karena di atas ini masih ada kabel-kabel yang terbuka ya. Masih ada kabel-kabel di sini nih, di atas ini.
Itu supaya lebih aman teman-teman, nggak kena lagi cipratan sampai ke atas. Jadi kalian nyuci motor juga jadi lebih cepat ya. Kotornya itu cuman di sini, dan kalaupun kotor di sini itu cuman uap-uap yang ada dari depan sini ya. Dari depan sini juga lari ke belakang juga ya, cuman dia nggak kotor yang sulit dibersihkan gitu kan. Nah, di bagian cakram depan seperti ini kondisinya setelah 20.000 km masih ya terbilang masih rata ya. Masih rata teman-teman. Ya, guratan-guratannya lumayan udah kerasa ya, pemakaian berat. Tapi untuk tapak rimnya ya, tapak rim depan ini sudah pernah saya ganti sekali ya. Memang setipis itu waktu itu teman-teman. Jadi kalau nggak salah sekitar 10.000 lebih kilometer waktu itu udah tipis teman-teman, jadi udah saya ganti. Nah, itu membuktikan lagi kalau motor ini beneran pemakaian tempur, pemakaian berat, odometer tinggi ya. Lampu sen, kelistrikan semua masih nyala dan masih normal ya. Untuk starter juga masih normal, nggak ada delay klep ya, nggak ada delay, jadi masih normal semua. Odometer lampunya ini masih terang, nggak ada yang redup ya teman-teman, masih normal ya. Kemudian di bagian perkuncian ya seperti ini kondisinya, masih aman juga ya. Ini saya suka sekali untuk buka jok tuh tinggal ke kiri aja nih ya. Ini sangat oke sih, sangat mudah digunakan untuk sehari-hari. Nah, di bagian decknya ini seperti ini ya. Bagian deck seperti ini sudah mulai banyak goresan ya di sini ya. Sudah mulai banyak goresan, cuman kalau dikasih kit bakal hitam lagi semuanya. Kemudian ini yang banyak ditanyakan juga ya, di bagian kipas seperti ini teman-teman. Nah, di bagian kipas ini ya, di dalam ini tentu aja karena dia besi ya, tentu aja ada karatnya ya. Karat normal aja teman-teman, karat normal yang besi kena air, karena dia posisinya di seperti ini ya, pasti seperti itu. Nah, ini tutup oli masih normal, saya ganti oli setiap 1.500 km ya. Bagian knalpot juga seperti ini kondisinya, dan ini kondisi kotor ya teman-teman, karena tempat saya tuh lagi kesulitan air teman-teman. Jadi ini benar-benar udah seminggu atau 2 minggu ya nggak dicuci ya. Nah, kita lihat knalpotnya ya teman-teman. Kita akan colok lubangnya nih, kita akan masukin jari ke lubangnya. Oke, ini ngeblur ya. Ini membuktikan kalau, nah seperti ini ya. Nah, ini sebenarnya normal aja teman-teman ya, normal aja. Sisa pembakarannya normal aja, jadi membuktikan kalau ini motor nggak ada yang ngebul klep ya, nggak ngebul, aman. Walaupun sudah odometer sangat tinggi ya, odometer ini untuk pemakaian harian nih termasuk tinggi ya, 20.000, belum nyampe setahun, masih 11 bulan ya. Untuk di bagian ban nih, bagian ban udah habis ya, terbilang. Berarti kalau bagian ban belakang sih sekitar 20.000 km dia udah habis ya teman-teman, pemakaian 20.000. Jadi kalau aslinya kan setebal ini ya. Nah, kita bisa lihat setebal ini bawaannya. Nah, di sebelahnya udah seperti ini ya. Nah, seperti ini ya, bisa dilihat ya, aslinya tuh setebal ini. Oke, jadi tengahnya udah habis. Walaupun ini ban kalau menurut saya lebih cocok lagi kalau kita pakai yang 120/70 teman-teman ya. Ini kan bawaannya 110/70, pakai yang 120/70 kabarnya lebih padat lagi teman-teman, karena agak lebih tinggi lagi dia, lebih cocok lagi untuk pemakaian tempur gitu kan. Oke, di bagian bagel belakang seperti ini kondisinya, aman aja ya. Saya suka sekali sama bagel belakangnya. Di bagian CVT ya, di bagian CVT gimana bilangnya ya, belum ada diapa-apain sih, baru masih servis gratis doang gitu, nggak ada yang kayak beneran di servis CVT secara CVT-nya beneran gitu, itu belum ada ya teman-teman. Jadi di bagian CVT itu belum ada yang diganti-ganti, dan servisnya masih servis bawaan pabrik aja gitu, nggak ada yang khusus untuk servis CVT. Jadi nggak ada yang geredek teman-teman. Ini termasuk tahan nih CVT-nya ya, karena
Saya tahu sendiri pemakaian sangat-sangat berat di tanjakan. Saya kira 20.000 udah putus ini CVT-nya, ternyata masih aman aja. Tapi nanti selanjutnya di servis yang 22.000 saya rencananya bakal servis nih CVT-nya, sekalian ganti V-beltnya kalau memang udah pecah-pecah, kalau memang udah layak ganti, sesuai lah sama odometernya yang 20.000. Kemudian di bagian injeksinya juga masih aman, tidak ada kendala, tidak ada delay, tidak ada yang berebet ya. Jadi untuk bagian perinjeksiannya tuh aman jaya sampai sekarang ya teman-teman. Jadi tidak ada kendala sama sekali. Oke, di bagian gearbox ya, di bagian gearbox belakang juga aman teman-teman. Seperti ini kita bisa lihat. Nah, suaranya masih mulus ya. Suaranya masih mulus. Masih ya seperti awal ya. Tidak ada kretek-kretek atau apapun. Masih mulus biasa aja. Ini menandakan kalau lahar-laharnya dan gear-gearnya masih bagus ya. Nggak ada yang pecah, walaupun ini saya bawa jauh, saya bawa touring nih ya, menghantam lubang itu luar biasa, sangat banyak ya, lubang-lubang kecil maupun ada sesekali yang lubang besar, walaupun bukan yang patahan gitu ya teman-teman. Kalau yang patahan itu udah pasti pelaknya juga bakal bengkok. Kalau ini belum ada, pelaknya juga masih lempang ya, masih melingkar dengan sangat sempurna, belum ada yang gimana-gimana. Di bagian pelak masih aman sama gear. Ini juga baru saya ganti kemarin sebelum touring ya, oli gearnya. Jadi oli gearnya kalian bisa tambahin lah lebih dari 100 ml ya. Kalau di sini kan 100 ml ya, saya biasanya pakai lebih sih ya. Bisa 120 saya masukin aja ya, nggak apa-apa teman-teman, nggak ngaruh juga. Yang pasti kayaknya lebih bagus sih ya. Oke, lainnya di bagian perlampuan belakang juga aman. Kemudian di spakbor ya seperti itu kondisinya, aman aja, standaran semua. Oke, saya mau mengingatkan juga di bagian ini ya, di bagian standar samping ya teman-teman, jangan biasain. Ada tuh orang yang biasa matiin motor pakai standar samping ya. Jadi dia tuh kayak turunin standar samping dulu, baru dia matiin kontak ya. Jadi dia biasa matiin motor dengan standar samping. Itu benar-benar nggak baik untuk kelistrikan motor ya, setahu saya. Jadi kalau saya sih nggak pernah ini. Jadi kelistrikan motor itu bakal awet teman-teman, bakal awet serius. Nggak ada kendala, nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang error teman-teman. Kalau ada, ini kan motor udah canggih ya. Kalau ada yang error, hal-hal kayak gitu tuh bisa bikin kelistrikan error teman-teman. Kita nggak tahu nanti bakal kerusakannya di bagian mana gitu kan. Jadi buat jaga-jaga aja gitu. Oke, teman-teman, sampai di sini aja video review kita motor Yamaha Gear Ultima setelah pemakaian 11 bulan 20.000 km. Seperti ini kurang lebih. Kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan silahkan komen aja ya. Untuk teman-teman semoga awet ya motornya. Oke, video kali ini sampai sini aja. Sampai jumpa di video selanjutnya, guys.